Baik pemirsa, masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Senator Irman Gusman. Pak Irman, tadi pertanyaan saya mengenai urgensi pembentukan badan khusus, mungkin kalau ingat dulu BRR ya, Badan Rehab Rekon untuk pengungsi-pengungsi yang terjadi bencana di Pulau Sumatera ini. Apakah memang harus segera dibentuk Pak itu Pak? Ya kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, kapasitas daerah untuk menanggulangi ini untuk 2 minggu kan udah nggak punya kemampuan ya. Jadi tidak bisa dilihat hanya secara fisik dia baik, kelihatannya cerah, tapi faktanya kan nggak seperti itu. Oleh karena itu Sumatera Barat sudah menyatakan ya supaya ditetapkan bencana nasional. Nah kalau administrasi mengatakan butuh surat ke Pak Gubernur kan tinggal diminta aja. Oke Pak Gubernur, tolong bikinin surat. Faktanya sudah disampaikan nggak sanggup. Mualim juga menyampaikan ya dengan menangis, kan itu udah nggak sanggup ya. 12 senator dari sana sudah mengatakan seperti itu dan sebagainya. Oleh karena itu menurut saya ya pilihannya cuma itu gitu loh. Ya dalam penanggulangan bencana undang-undang nomor berapa tuh 2008 itu menyatakan gitu. Ya pilihannya ini bencana daerah atau bencana nasional. Kan itu. Nggak bisa dengan kalimat yang lain, sulit juga gitu. Tidak ada di antaranya prioritas. Nggak ada gitu loh. Kalau prioritas itu apa itu bagaimana statusnya? Nah kalau sudah ada bencana ini nanti kan ada mekanisme membentuk apa namanya manajemennya, siapa panglimanya, ya siapa nanti di lapangan, bagaimana penerimaannya. Kan kita ini kan negara, bagaimana rekeningnya segala macam. Kalau seperti sekarang kan apa di backup oleh TNI, di backup oleh polisian, oleh departemen-departemen. Ya kalau hanya di backup kan. Nah, harusnya kan dibuat sebuah badan mungkin profesional gitu, yang barangkali pendapatannya atau gajinya lebih besar daripada pegawai negeri kan gitu, seperti Danantara gitu loh. Nggak apa-apa kan, yang orang profesional soal bencana, profesional dalam bidang infrastruktur. Ada wacana soal usulan Menteri Bencana, sepakat Pak gitu. Ya kalau soal kementerian itu kan hal yang lain lagi kan, ya. Kan nggak ada masalah gitu loh. Kalau nanti melihat apa daerah kita ini daerah ring of fire istilahnya ya, daerah vulkanis ini, ya kalau soal itu kan nanti bisa dibicarakan kan Menteri Sosial merangkap kepala BNPB misalnya. Supaya kan kalau menteri itu kan apa dianggap kan 4 bintang gitu. Kalau BNPB kan masih bintang 3 lah, selevel sekjen kan begitu ya. Supaya bisa lebih mudah koordinasinya gitu loh. Nah harapan saya itu, jadi Presiden, Kepres menunjuk siapa penanggung jawab dari bencana di Sumatera ini. Katakan selevel Menko. Nah, mungkin Panglimanya mungkin level bintang 3 kan gitu ya. Tapi kemudian perangkatnya disiapkan. Ya. Kemudian remunerasinya, gaji, fasilitasnya ya standar swasta kan begitu. Profesional tapi diberi waktu 3 sampai 5 tahun gitu. Jadi sekarang masih tahap tanggap darurat. Nah, kita masuk juga menyiapkan untuk tahap rehabilitasi. Nah, kemudian nanti tahap rekonstruksi. Nah, ini panjang ini. Dan itu anggarannya berapa tuh Pak ya? Ya, kalau anggarannya seperti yang kita dengar dari dulu kan ada sebuah semacam apa ya, lembaga survei kayak Silio memperkirakan kan 68 triliun. Tapi pemerintah waktu rapat terbatas di Aceh yang dipimpin oleh Presiden, kemudian dari beberapa menteri dan juga 3 gubernur bupati yang kena bencana, waktu ditanya Presiden, Kepala PNPB, coba sampaikan usulannya apa. Nah, disebut angka lebih kurang 51 triliun. 51 triliun rupiah. Nah, kemudian Pak Presiden agak senyum kan. Nah, dia bisik sama Pratikno, wah sesuai pikiran saya gitu. Nah, jadi Pak Prabowo ini kan punya feeling ke sense of six sense kan. Nah, feeling ke-6 juga dia. Ya mungkin angkanya Pak Prabowo mungkin lebih tinggi kali ya, bukan dia nggak sebutkan gitu loh. Berarti cukup negara ya? Ya kan dari itu aja kan cukup. Nah, secara terbuka pun kan kita tahu juga bagaimana Purbaya baru jadi menteri. Oh ternyata
ada uang di Bank Indonesia itu 400 atau 500 triliun yang di BI. Yang disebarkan ke Himbara. Iya, ya kan di 500 triliun karena untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dia tarik 270 triliun kalau nggak salah kan, untuk bisa disalurkan ke sektorial. Nah, jadi kalau cuma 50 atau 60 taruhlah 100 triliun kan nggak ada masalah kalau nanti dibentuk sebuah badan yang menangani khusus soal apa memulihkan bencana di 3 provinsi ini, bahkan bisa-bisa menjadi meningkat pertumbuhan ekonomi. Karena berbagai kebutuhan kan, bangun jembatan, kemudian restorasi sungai, bangun berbagai kebutuhan infrastruktur yang lain, bangun sekolah, pemukiman dan sebagainya. Ya tentu harus perencanaannya harus kuat gitu loh. Nah, dan harus dibentuk sebuah badan, badan rehabilitasi rekonstruksi Sumatera barangkali, apapun namanya ya. Berarti negara sangat mampu Pak ya untuk bisa mengembalikan lagi warga di Pulau Sumatera dalam kondisi yang lebih baik. Ya, saya kalau dari segi keuangan saya percaya, kan seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada uangnya gitu loh. Pertanyaan uang itu kan baru salah satu faktor. Manajemennya gimana, mengelolanya gimana? Kan perlu orang-orang yang profesional dan kompeten. Ya. Nggak bisa kita serahkan ke birokrasi seperti ini. Perlu dibentuk, direkrut orang-orang yang profesional, yang memang berpengalaman di bidang penanganan bencana. Gaji yang besar. Ya, ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, sesuai kemampuan. Nggak ada masalah. Kalau benar-benar mereka profesional. Tapi transparan, terbuka, accountable gitu loh. Ya, betul-betul apa yang direncanakan itu berwujud dengan semestinya seperti yang ditunjukkan oleh Pak Kuntoro untuk memimpin Badan Rehabilitasi dan Konstruksi kan, sukses kan? Ya kan, itu kan sukses story Indonesia dalam menangani bencana gitu loh. Nah, pada saat itu kadang keuangan kita kan nggak sebagus sekarang katakan. Jadi berbahaya mengatakan 60 triliun ada kok. Kita sebagai rakyat juga bisa melihat. Ya, ada 500 triliun kok di sana. Kalau katakan 60 triliun pun, 80 triliun pun untuk betul-betul digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat dan minus korupsi yang ditekankan selalu oleh Presiden. Oleh karena itu kalau nggak korupsi semua harus transparan. Ada mekanisme manajemen yang baik ya. Sehingga nggak ada ruang. Sistemnya dibangun. Sistem dibangun. Sehingga ruang untuk orang menyalahgunakan itu kan makin kecil gitu. Nah itu harapannya. Baik, sayang waktu kita terbatas tapi di penghujung acara ini Pak, izin mumpung ada Senator Irman Gusman juga ini. Lagi viral nih Pak, beberapa donasi dari publik ini juga dikritik oleh anggota Dewan Pak. Katanya paling-paling gitu, kalau misalnya publik berdonasi 10 miliar udah ngerasa paling bisa bantu. Padahal negara sudah ngasih uang triliunan lebih dulu gitu. Negara udah hadir dulu gitu. Apakah memang harus begitu Pak? Artinya kita nih warga biasa yang ikut berdonasi ini apakah memang harus tidak usah viral dulu? Harus itu gimana sebenarnya Pak? Ya ini memang dunia 10 tahun terakhir ini kan memang berbeda ya. Ini kan dunia yang ibaratnya kita berada di sebuah akuarium. Ya, jadi di luar itu makhluk bisa lihat kita ngapain aja gitu loh. Iya. Ya, dunia sosial media, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi setiap orang bisa menghakimi semua orang gitu loh. Jadi setiap orang bisa menghakimi semua tindakan orang. Tindakan orang kan begitu sekarang. Oleh karena itu dalam situasi yang begini, ya tentu bagaimana setiap orang itu harus membangun persepsi. Ya, karena bukan bicara soal salah dan benar, tapi membangun persepsi itu, ya kita harus hadir terus-menerus gitu loh. Sebab kalau kita dalam, apalagi negara ya, sebagai orang tua juga begitu. Ya, 10 yang kita buat benar, 1 aja salah, nah itu yang dilihat masyarakat. Dilihat yang salahnya. Dilihat yang salah. Jadi nggak usah juga kita perlebar ada yang mengkritik itu, tapi yang kita lihat adalah semangat gotong royong orang Indonesia itu luar biasa lah. Ya kan bisa kita lihat kan, cepat gitu loh, luar biasa.
Karena ini juga yang ramai dibicarakan ya Pak Irman ya. Pemerintah ini sepertinya kerap mendapat kritik masyarakat di media sosial ya. Seperti misalnya ada pernyataan bahwa listrik sudah menyala, padahal ternyata faktanya belum merata. Ada menteri yang manggul beras pun salah. Ada juga yang menggunakan rompi anggota dewan pun salah. Ini bagaimana Pak ya untuk bisa memuaskan kritikan di media sosial, tapi di satu sisi kan masyarakat membutuhkan bantuannya dari pemerintah. Ya, kalau jadi pemerintah itu samanya menjadi pelayan rakyat. Pak Prabowo kan selalu bilang, kita ini melayani rakyat. Jadi kalau rakyat yang paling tertinggi dalam strata kekuasaan, ya apapun yang disampaikan kita terima sebagai sebuah kritik gitu loh. Itu intinya itu. Ya, kan kita ini bisa duduk sebagai senator, sebagai wakil rakyat DPR, sebagai presiden, kan kena dipilih. Ya. Jadi kalau mereka menyampaikan itu anggap aja vitamin. Ya, nah, sebagai bukan berarti koreksi. Anti dengan kritikan. Ya kalau kita anti berarti kita nggak memahami gitu loh, hakiki daripada kenapa kita duduk gitu loh. Ya, jadi kalau ada anggota masyarakat yang influencer yang memang itu ya begitulah situasinya sekarang, bisa membantu sampai luar biasa 1 hari 10 miliar, harusnya dikasih apresiasi kalau saya. Ya, harusnya dipanggil ke istana, dikasih medal gitu loh, harusnya. Ya pada waktunya nanti kan ketahuan siapa. Ya jadi apa namanya nggak ya mungkin saya anggap tuh anu aja kali. Ya dinamika saja. Dinamika aja nggak penting ya. Yang penting kalau kita pemerintah nggak perlu mengharapkan balasan. Ya, kalau perlu didokumentasikan lebih baik, bukan itu tujuannya. Yang penting bagaimana merespon baik. Mungkin barangkali sekarang sudah 2 minggu yang dirasakan di daerah bencana masih susah. Itu bagaimana? Itu, gitu. ya. Dan media bisa dalam waktu 1 menit 2 menit apa yang terjadi di sana kan nyala aja ada sinyal kan sekarang Starlink kan hadir di mana-mana. Ya. Mereka kan bisa mengirimkan berita. Jadi kalau ada yang makanya ya tentu sebagai pejabat publik ya yang diperlukan kan aksi, ya nggak bisa lagi gengsi, ya tindakan gitu. Nah itu yang diperlukan. Itu yang diperlukan. Kan baik. Terasa kan, seorang tuh tampil apakah karena gengsi, karena tugas dan sebagainya. Kan kita bisa lihat orang bisa membedakan bagaimana seorang gubernur Aceh gitu ya, yang mungkin nggak banyak ngomong, terbatas juga apa yang disampaikan, tapi body language-nya mengatakan ya perbuatannya menunjukkan dia udah kerja keras gitu, ya kan, padahal dia seorang panglima, ya, nah, itu mungkin lebih mengena oleh rakyat, karena dia lihat ya memang selama ini dia yang turun ke mana-mana gitu ya, nah mungkin dia udah menyampaikan sesuatu presiden, mungkin presiden punya pandangan yang lain, akhirnya dia ya tangisan aja yang bisa menjawab apa yang dia inginkan kan. Tidak bisa menjawab pertanyaan secara detail tapi tangisan yang diperlihatkan ya. Baik, satu hal yang saya simpulkan dari diskusi kita Pak Irman bahwa dinamika boleh apa saja terjadi ya. Tapi yang harus digarisbawahi adalah prioritaskan dulu penuhi kebutuhan warga korban bencana. Itu ya Pak Irman. Terima kasih banyak Pak. Saya dengar juga akan berangkat lagi nanti. Ya, karena kita akan berangkat lagi, kan kita udah mulai reses ya. Oke. Kita ada persiapan dulu di Jakarta, mungkin akhir minggu ini kita akan kembali ke daerah pemilihan. Memang ini dipercepat DPR juga hari ini juga kan, supaya kita bisa membantu semaksimalnya lah apa yang kita bisa bantu. Baik, kalau begitu selamat bertugas, tetap semangat Pak. Doa masyarakat Indonesia untuk ya rekan-rekan yang akan nanti membantu warga pengungsi di sana Pak. Nanti Sindonews siap memberitakan terus Pak. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih banyak Senator Irman Gusman. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikian perbincangan kita. Satu hal, mari kita prioritaskan untuk kebutuhan terpenuhi dari warga yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera. Terima kasih, sampai jumpa.